Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan dilanjutkan dengan ayat 24. Yakub mempunyai anak, Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya Rosarita bisa jumpa kembali dalam renungan hari ini. Injil Matius yang baru saja kita dengar, pasti bro and sis sudah begitu sering mendengarnya, khususnya tentang kisah kelahiran Yesus dan sebagainya yang tentunya berkaitan dengan Santo Yosef. Kalau berbicara tentang Maria, tentu sudah lebih sering kita dengar dan kita ketahui. Tetapi bagaimana dengan kisah dan sosok dari Santo Yosef ini bro and sis? Apa sih yang melekat dalam pikiran kita tentang Bapak Yosef ini? Yang kita tahu dan kita ingat pasti adalah Santo Yosef sebagai tunangan atau suami dari Maria. Santo Yosef sebagai Bapa Yesus di dunia. Santo Yosef juga sebagai tukang kayu dan tinggal di Nazaret. Kita juga tahu bahwa Santo Yosef ini sangat menaati hukum agama, selalu menjalankan hukum agama dengan pergi ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Yahudi dan juga mengikuti hukum perdata dengan pergi ke Betlehem untuk melakukan sensus. Injil menyatakan bahwa Yosef melakukan ini karena ia pribadi yang jujur serta memiliki prinsip dan menaati hukum. Dalam Injil dikatakan bahwa ketika bangun, Yosef melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Itulah kata-kata yang menarik dari Injil hari ini bro and sis. Yang bertepatan hari ini adalah kita memperingati pesta Hari Santo Yosef suami Maria. Dan hari raya lainnya untuk menghormati Yosef adalah tanggal 1 Mei diperingati sebagai Santo Yosef pekerja. Bro and sis yang terkasih, yang menarik adalah bahwa dalam Injil kita tidak pernah mendengar apapun yang dikatakan Yosef.
Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, namun dia adalah orang yang bertindak. Buktinya, Yosef melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yosef mengambil Maria sebagai istrinya. Ia pergi ke Betlehem. Ia menemukan tempat untuk bermalam. Yosef membawa keluarganya ke Mesir dan ia membawa kembali ke Nazaret. Yosef tidak ditampilkan sebagai sosok yang heroik dalam pengertian biasa. Mungkin karena itu, dia dianggap sebagai anggota keluarga suci yang pendiam dan bahkan tidak terlihat. Kita cenderung mengabaikannya dan bahkan melupakannya, Bro and Sis. Yosef adalah pria yang berani, berkeyakinan dan berkomitmen. Yosef adalah orang yang penuh harapan dan iman kepada Tuhan yang memanggilnya secara pribadi dengan namanya. Dia tidak sekedar bereaksi. Dia menanggapi situasi-situasi yang muncul dan menghadapinya dengan berani karena kepeduliannya kepada Maria dan Yesus. Dalam Injil Matius ini, Yosef digambarkan sebagai orang yang baik dan sopan yang selalu melakukan hal yang benar. Dia prihatin tentang Maria menurut hukum Yahudi. Saat mengetahui bahwa Maria hamil sebelum mereka menikah, Yosef memutuskan untuk menceraikannya secara diam-diam karena rasa malu. Tapi dia pria yang baik. Dia juga sangat manusiawi, Bro and Sis. Tanggapan dan reaksinya sangat normal. Bayangkan, di situ ada kebingungan, ketakutan, dan bahkan kekecewaan. Andai kita yang mengalami seperti itu, misal anggota keluarga kita, ada yang hamil di luar nikah, pasti kita juga merasakan seperti Bapak Yosef, takut, bingung, kecewa. Tetapi Tuhan punya rencana untuknya. Di dalam mimpi, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dengan pesan apa, Bro and Sis? Mungkin Bro and Sis ada yang ingat. Di situ malaikat mengatakan bahwa Yosef jangan takut. Maria akan mengandung melalui Roh Kudus. Itu dikatakan di Matius 1 ayat 20. Dan saat bangun, Yosef setuju untuk menikahi Maria dan menerima Yesus sebagai putranya. Ini adalah tindakan iman yang kuat dan radikal. Setelah menanggung ketakutan dan kecemasan saat Yesus dilahirkan, Yosef kembali dalam mimpi mendengar pesan lain dari Tuhan. Dia diyakinkan dengan kata-kata, jangan takut. Sekali lagi di tengah ketakutan, mengantisipasi penderitaan sebagai pengungsi, Yosef bangun, bertindak dan melakukan apa yang diminta darinya. Dia membawa keluarganya ke tempat aman di Mesir. Melalui beberapa mimpi lagi, Tuhan berbicara kepada Yosef. Dan setiap kali dia menanggapinya dengan keberanian, iman, dan harapan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yosef bukanlah orang yang berwatak lemah lembut dan bukan sekedar pendiam. Dia dipanggil oleh Tuhan sama seperti Maria. Dan dia menjawab ya, seperti yang dilakukan Maria. Yosef berkata iya bukan karena kepastian, tapi karena iman. Ia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya dan akan membimbingnya. Dia menanggapi panggilan Tuhan dengan kepercayaan dan harapan. Bro and Sis yang terkasih, saya mungkin terlahir dari keluarga yang saat itu sikonnya kurang mengenakan. Sehingga mungkin saya tidak begitu dikehendaki adanya saya lahir di dunia. Akhirnya saya diangkat oleh seorang keluarga yang sangat luar biasa imannya. Walaupun papa saya bukan sempurna, papa saya fisiknya cacat. Mama saya seorang yang buta huruf, tetapi keluarga ini sangat luar biasa iman Katoliknya. Nenek saya seorang legioner yang luar biasa sampai di akhir hidupnya juga sebelum menjemput, katanya waktu sakratul maut, nenek saya tetap tanda salib, Bro and Sis. Terus tanda salib sampai akhirnya dipanggil Tuhan.
Saya sangat bersyukur ada dalam keluarga angkat yang sungguh imannya sangat seperti Santo Yosef. Dia taat kepada agama, dia taat pada perintah Tuhan. Saya masih ingat Bro Ensis, saat saya masih SD, saya digembleng sama papa angkat saya untuk tiada hari tanpa misa harian. Setiap hari saya harus bangun jam 4 pagi. Saya belajar 1 jam, mandi, langsung saya dan papa berangkat ke gereja. Kenapa saya harus digembleng untuk datang setiap hari ke gereja, Bro Ensis? Karena kata papa, orang Katolik waktu itu ya jarang sekali membaca firman Tuhan. Makanya papa mengajak saya untuk datang setiap hari ke gereja. Dan kalau saya sehari tidak pergi ke gereja, anak kecil Bro Ensis yang pasti anggot-anggotan ya, masih males-malesan untuk datang ke misa setiap hari, apalagi pagi hari. Serempak Bro Ensis, saya mendapat hukuman, saya tidak disapa oleh satu rumah, termasuk pembantu, papa, mama, nenek saya, semuanya tidak menyapa saya. Dan satu hal, saya tidak diberi uang jajan oleh papa. Karena menurut papa, kalau kita pergi ke gereja, pasti telinga saya mendengar firman Tuhan. Dan kalau telinga saya terisi oleh firman Tuhan, pasti itu terekam dalam pikiran saya. Dan itu yang akan menuntun saya pada jalan kebenaran. Benar Bro Ensis. Suatu waktu, dokter memvonis saya tahun 85 akhir. Dokter memvonis saya kanker payudara. Saat itu 3 dokter mengatakan saya harus operasi dua-duanya. Tapi saya takut karena saya membayangkan seorang wanita tanpa payudara mungkin seperti apa Bro Ensis. Saya nggak berani karena setiap kali saya ke dokter, saya melihat orang yang mengantri di dokter itu menunggu panggilan dokter, ada selang, maaf di payudara ada selang. Jadi saya nggak bisa membayangkan itu terjadi dalam diri saya. Akhirnya saya pulang. Saya bilang dokter saya tidak mau operasi. Saya pulang, saya fokus dengan pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya berdoa 3 kali Salam Maria. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya break 1 hari, tanggal 11 sampai tanggal 19. Saya break lagi 1 hari, tanggal 21 sampai tanggal 29. Dan berikutnya seperti itu Bro Ensis. Dalam 1 hari saya berdoa novena 3 Salam Maria itu saya baca 9 kali. Pagi jam 6 pagi, paling telat jam 6 pagi. Jam 6 sore baru jam 12 malam saya berdoa sujud dengan doa 3 kali Salam Maria. Satu waktu sudah berbulan-bulan lamanya. Entah kenapa saat saya berdoa, saya mendengar suara bisikan, entah bisikan malaikat atau siapa atau Bunda Maria saya tidak mengerti. Tapi di situ bisikannya jelas sekali 2 kali Bro Ensis. Mengatakan berdiri. Suaranya lembut sekali, berdiri. Tapi karena saya takut waktu itu, saya berhenti berdoa, saya tinggal tiduran. Tapi entah kenapa saat saya tiduran, di situ ada keberanian kembali untuk datang ke dokter. Saya harus bisa datang ke dokter. Saya udah harus siap dalam apapun saya pikir. Saya datang ke dokter dengan siap saya mengatakan kalaupun hal terburuk harus operasi, saya akan siap untuk operasi. Akhirnya dicek ulang segalanya dan mujizat terjadi. Saya dinyatakan sembuh. Apa yang menjadi jalan saya untuk diadopsi oleh seorang papa angkat yang luar biasa? Itu adalah jalan Tuhan yang terbaik untuk saya. Rencana Tuhan sungguh sangat indah Bro Ensis. Kita tidak perlu takut dalam apapun. Saya kalau mengingat papa, serasa ada papa saya seperti mengikuti teladan dari Bapak Yosef ini. Sehingga kalau saya lagi kangen dengan papa, saya selalu bilang pada Bapak Yosef, Bapak Yosef titip salam buat papa saya di surga. Itu Bro Ensis.
Bransis yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan punya rencana untuk Yosef, Tuhan juga punya rencana bagi kita masing-masing. Rencananya tidak selalu besar. Tuhan hanya ingin kita jujur dan benar. Tuhan ingin kita menjadi orang tua yang penuh kasih. Tuhan ingin kita mengikuti hukum dan menaati perintahnya. Sama seperti Yosef, kita tidak punya apa-apa untuk disumbangkan. Bahwa kita hanyalah orang biasa. Sama seperti Yosef, seorang tukang kayu biasa. Kita mungkin merasa tidak berarti. Karena kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Namun Tuhan punya rencana untuk kita. Janji Tuhan pasti dipenuhi. Santo Yosef yang hanyalah tukang kayu sederhana, yang tidak banyak berarti semasa hidupnya, namun kini ia dihormati sebagai salah satu santo terbesar di gereja. Tidak banyak orang kudus yang kita rayakan dalam kalender liturgi. Gereja merayakan pesta ini sejak abad ke-10. Yosef juga adalah santo pelindung para suami, santo pelindung ayah, santo pelindung keluarga, santo pelindung rumah tangga, dan juga santo pelindung para pekerja. Yosef, Maria, dan Yesus membentuk keluarga kudus, kesatuan dasaria manusia dalam inkarnasi dan penebusan. Mereka bertiga saling memiliki dalam sejarah keselamatan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan harus selalu dilihat dan dipahami bersama secara teologis, pastoral, dan dalam tradisi gereja. Broensis yang terkasih, seseorang diangkat menjadi santa atau santo tentu karena keteguhan, kebaikan, dan kekudusan hidup rohaninya yang patut kita teladani. Demikian pula dengan Santo Yosef. Ia memberi banyak teladan bagi kita. Tetapi ada beberapa yang dapat diteladani darinya. 1. Yosef hidup dalam kebaikan. Dengan kehamilan Maria, reputasi Yosef dipertaruhkan broensis. Gosip kota kecil seperti Nazaret sering dipenuhi dengan spekulasi, tuduhan, dan sindiran. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keyakinan ini? Dalam hukum Musa, orang seperti ini harus dibawa ke gerbang kota dan dilempari batu sampai mati. Itu ada di Ulangan 22 ayat 24. Yosef tidak ingin menyakiti atau mempermalukan Maria. Yang kedua adalah Yosef punya keyakinan dan taat pada Tuhan. Dalam Matius 1 ayat 19 digambarkan Yosef sebagai orang yang adil dan benar. Artinya dia setia pada hukum Musa. Yosef melakukan apa yang benar. Dalam Matius 1, 20-24 dikatakan bahwa malaikat Tuhan menyuruhnya mengambil Maria sebagai istrinya. Maria mengandung dari Roh Kudus dan ia akan mempunyai seorang putra yang akan diberi nama Yesus. Itu juga menunjukkan ketaatan Yosef di mana dia berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada pelajaran menakjubkan di sini broensis. Tentang ketaatan bahwa meski situasi di luar kita tidak terkendali dan tidak nyaman, namun kita tetap memilih Tuhan, memilih untuk mendengarkan Tuhan. Bisa saja broensis, Yosef menyerah pada tekanan sosial dan khawatir dengan pandangan orang tentang keadaan Maria waktu itu. Namun Yosef memilih mendengarkan Tuhan, melawan segala rintangan. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Yang ketiga adalah Yosef yang melindungi. Yosef tidak mengalami masa-masa muda setelah kelahiran Yesus broensis. Situasinya saat itu semakin memburuk. Ketika ia bersama Maria dan Yesus harus melarikan diri untuk melindungi keluarganya, Yosef taat pada petunjuk malaikat
dan di tengah malam berangkat ke Mesir. Yosef menjaga keluarganya dari tangan Herodes. Hidup tidak selalu mudah. Namun jika kita mencari Tuhan dan mendengarkan suaranya, kita akan sampai pada tujuan hidup kita. Yang keempat adalah Yosef sabar dan tekun. Walaupun ia harus berpindah-pindah tempat demi keluarganya, Maria dan Yesus dari Bethlehem pergi ke Mesir dan berakhir di Nazaret. Itu ada di Matius 2 ayat 23. Genaplah firman yang disampaikan nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Juga dalam Lukas ayat 2, bab 2 ayat 44 sampai 47 ditunjukkan kesabaran dan ketekunan Yosef yang selalu mencari di mana Yesus. Dikatakan bahwa baru pada hari ketiga Yosef dan Maria menemukan Yesus di bait Allah. Bahkan meski ditolak Yesus ya. Yesus waktu itu mengatakan apa Bro Ensis? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Andai kita, anak kita yang mengatakan itu. Waduh, sakitnya minta ampun, mungkin udah kita tinggal ya. Namun Yosef saat itu tidak kecewa atau marah. Dia tetap menunggu dan mereka pulang bersama-sama ke Nazaret. Yosef tetap bertekun mendampingi Maria dan Yesus. Bro Ensis yang terkasih, mungkin kita tidak berdevosi atau jarang menghormati Santo Yosef dalam doa, apalagi meneladaninya. Ini saat yang tepat untuk kita berdoa, menghormati dan meneladani sosoknya, kebiasaan dan hidup Santo Yosef. Pada masa Prapaskah ini, terutama kita yang berkumpul di sini, yang mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa kepada Santo Yosef. Biarkan dia membimbing kita dan membuka hati kita terhadap rencana Tuhan, supaya kita jujur dan hidup suci, sehingga hidup kita bisa seturut kehendak Tuhan, sehingga kita berkata dalam doa, Bapa, tunjukkan kepadaku bagaimana aku dapat masuk ke dalam rencanamu ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan punya rencana besar untuk semua orang. Bahkan untuk seorang tukang kayu sederhana seperti Yosef. Mari Bro Ensis, kita hening sejenak. Kita mohon perantaraan Bapak Yosef agar kita bisa berdoa dan disampaikan pada putranya Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yosef, yang perlindungannya begitu besar, kuat, taat di hadapan tahta Allah. Kami serahkan kepadamu segala kepentingan dan keinginan kami. Santo Yosef, bantulah kami dengan perantaraanmu yang kuat dan berikan kepada kami semua berkat rohani dari Putra Ilahimu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami dapat mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepadamu, Sang Ayah yang paling penuh kasih. Ya, Santo Yosef yang terberkati, Engkau selalu setia dan melindungi para perawan. Kepadamu Allah mempercayakan Yesus dan Maria. Kami mohon kepadamu, jaga dan peliharalah kami dari setiap kekotoran jiwa dan raga, agar kami dapat selalu mengabdi kepada mereka dengan kesucian dan kemurnian cinta. Ini kami sampaikan demi perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.